Halo teman-teman, selamat malam. Hari ini kita akan belajar tentang medan listrik yang bisa kita simbolkan dengan huruf E besar. Nah, medan listrik sendiri merupakan suatu daerah di sekitar muatan listrik yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik. Muatan listrik ada dua, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Masing-masing muatan ini memiliki arah medan listrik. Untuk muatan positif, arah medan listriknya keluar atau menjauhi muatan tersebut kalau digambarkan seperti ini. Nah, ini adalah gambar medan listrik. Sementara untuk muatan negatif, arah medannya menuju muatan tersebut atau mendekat seperti ini. Nah, ini penggambaran arah medan listrik pada masing-masing muatan. Karena di sini ada kalimat medan listrik itu adalah daerah di sekitar muatan listrik yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik, otomatis antara medan listrik dengan gaya listrik terdapat hubungan nih, teman-teman. Bagaimana hubungannya? Nah, bisa kita tuliskan E12 sama dengan F12 dibagi Q1. Nah, ini adalah hubungan antara medan listrik dengan gaya listrik. Dari persamaan ini, kalau kita jabarin lagi, maka kita dapatkan F12 kan rumusnya K dikali Q1 dikali Q2 dibagi R kuadrat, terus ini 1/Q1. Dari sini kan Q-nya bisa kita coret nih. Q1 kita coret, maka kita dapetin kalau persamaan E12 itu sama dengan K dikali Q2 dibagi R kuadrat. Nah, ini persamaan umum untuk medan listrik. Karena medan listrik itu besaran vektor, ya kan ya, dia kan termasuk besaran vektor. Maka dia juga punya arah. Nah, bagaimana untuk mengetahui arahnya? Jadi di sini ada dua persamaan seperti gaya listrik ya, ketika eh, tipe soalnya gambar atau koordinat. Yang pertama yang akan kita bahas ketika tipe soalnya berupa gambar ya, tipe soal gambar. Nah, ketika tipe soal berupa gambar, maka persamaan medan listrik bisa kita tuliskan E12 sama dengan K dikali Q2 dibagi R12 kuadrat dikali R12 satuan vektor. Sama seperti gaya listrik, ya kan ya? Cuman kalau medan listrik, muatan yang dipakai adalah muatan yang mempengaruhi titik tersebut. Karena E12 itu kan medan listrik pada muatan 1 akibat muatan 2 kayak gitu kan. Nah, kemudian untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh soal aja ya. Misalkan di sini ada dua muatan. Yang pertama, ada muatan positif, kita anggap Q1, yang nilainya 2 10⁻6 kolom. Kemudian di sini ada muatan Q2, negatif, nilainya 3 10⁻6 kolom. Kedua muatan ini terpisah sejauh 3 cm. Misalkan ya. Nah, yang ditanya, berapa medan listrik pada muatan 2? Kayak gitu kan. Nah, karena di sini hanya ada dua muatan, otomatis medan listrik pada muatan 2 itu diakibatkan oleh muatan 1. Maka kita bisa menulis E21 sama dengan K dikali Q penyebabnya, yaitu yang Q1, dibagi R21 kuadrat dikali R21 satuan. Nah, ngomongin soal arah vektor, ya kan ya, di sini yang ditanya itu kan Q2. Karena Q2 ini diakibatkan oleh Q1, ya kan? Q2 diakibatkan oleh Q1, maka arah eh, medan listrik pada muatan 2 itu menuju muatan 2. Ke sini arahnya, E21. Kayak gitu ya. Nah, sekarang tinggal kita hitung aja. Berarti K-nya 9 dikali 10 pangkat 9, Q1-nya 2 10⁻6 dibagi jarak antara mereka kan 3 cm. Kita ubah ke meter menjadi 3 dikali 10⁻2 meter dikuadratin.
Jadi di sini R12 itu 3 cm, kita ubah ke meter. 3 dikali 10 pangkat min 2 meter. Nah, arahnya bagaimana ini? Karena arahnya ke kanan, maka sumbu X positif. Nah, tinggal kita coret yang bisa dicoret, ya kan ya? 10 pangkat min 6 kita coret dengan 9, di sini sisa 3. Kemudian 3 kuadrat itu kan 9. Berarti kita punya 9, 10 pangkat 3 dikali 2 dibagi 9, 10 pangkat min 2 kuadrat itu sama aja 10 pangkat min 4. Nah, dari sini 9-nya juga kita coret, habis. Kemudian 10 pangkat min 4, kalau dipindah ruas, pangkatnya menjadi positif. Maka kita punya 2 dikali 10 pangkat 3 ditambah 4, yaitu 10 pangkat 7, satuannya Newton per Coulomb. Nah ini ya. Nah ini adalah medan listrik ketika bentuk soalnya bergambar.